Halo teman-teman, saya Ibnu Nasyita Muti dari Akuntansi 20E. Kali ini akan mempresentasikan bab 6 yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama, apa itu persepsi dan mengapa persepsi itu penting dalam perilaku organisasi? Jadi persepsi atau perception adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Dan mengapa persepsi dalam perilaku organisasi itu penting? Jadi persepsi itu penting karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada atau terjadi dan bukan mengenai realita itu sendiri. Lalu di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada pelaku persepsi. Jadi pelaku persepsi merupakan penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Yang kedua ada target. Jadi target itu merupakan gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Contohnya ketika kita melihat suatu gambar, gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Yang ketiga ada situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Contohnya ketika seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun, jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Selanjutnya ada membuat penilaian atas orang lain. Di membuat penilaian atas orang lain ini ada 3. Yang pertama ada teori atribusi. Jadi teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau individu disebabkan dari eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Lalu ada kesalahan atribusi fundamental. Jadi, kesalahan atribusi fundamental itu merupakan sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Yang ketiga ada bias pelayanan diri. Jadi bias pelayanan diri ini merupakan sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Lalu, selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Jadi persepsi selektif ini kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Lalu kedua ada efek halo. Jadi di sini merupakan sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga ada efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat ada stereotip. Jadi di sini merupakan menilai seseorang berdasar persepsi mengenai kelompok asalnya. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Contohnya adalah ketika kita memandang orang yang gendut. Kalau kita sudah melihat orang yang gendut itu malas, jadi kita akan menilai orang gendut yang lain juga malas. Jadi itu kita menilai satu jenis tapi merata ke semuanya. Jadi general. Selanjutnya ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama ada wawancara kerja. Sedikit orang yang direkrut tanpa melalui wawancara, namun pewawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat. Lalu selanjutnya ada pengharapan kinerja. Di pengharapan kinerja, bukti menunjukkan bahwa orang akan berupaya untuk mensahihkan persepsi mereka mengenai realitas, bahkan jika persepsi tersebut keliru. Pengharapan kita mengenai seseorang atau sekelompok orang akan menentukan perilaku kita. Misalnya, manajer memperkirakan orang akan berkinerja minimal, mereka akan cenderung berperilaku demikian untuk memenuhi ekspektasi rendah ini.
Lalu yang ketiga ada ekspektasi kinerja. Jadi ekspektasi kinerja merupakan prediksi pembunuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Prediksi pembunuhan diri adalah sebuah situasi di mana seseorang secara tidak akurat menilai orang kedua dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara konsisten dengan persepsi asli. Lalu yang keempat ada evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja sangat tergantung pada proses perseptual. Evaluasi yang bersifat subjektif meskipun kadang perlu adalah problematik karena kesalahan yang kita diskusikan, persepsi selektif, efek kontras, efek halo, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Jadi individu melakukan pengambilan keputusan, pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini ada 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional. Yang pertama ada menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Lalu yang kedua ada rasionalitas terbatas. Para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Bila berhadapan pada masalah yang kompleks, kebanyakan orang menanggapi dengan mengurangi masalah pada level mana masalah itu dapat dipahami. Ini disebabkan karena kemampuan manusia mengolah informasi terbatas membuatnya tidak mungkin mengasimilasi dan memahami semua informasi yang perlu untuk optimisasi. Lalu yang ketiga ada model intuisi. Jadi intuisi merupakan penggunaan intuisi itu mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional. Yang ketiga ada intuisi. Jadi penggunaan intuisi untuk mengambil keputusan tidak lagi dianggap rasional atau efektif. Ada pengakuan yang makin berkembang pada analisis rasional terlalu ditekankan dan bahwa dalam kasus-kasus tertentu mengandalkan pada intuisi dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Namun perlu dilihat bahwa definisi intuitif dari para ahli adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini juga saling melengkapi dengan analisis rasional. Selanjutnya, di sini ada 8 bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Tidak ada masalah dalam penilaian dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebih. Yang kedua ada bias jangkar, kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal dari mana kita kemudian gagal, menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Ketiga ada bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Yang keempat, ada bias ketersediaan. Kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Lalu ada eskalasi komitmen atau peningkatan komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Lalu ada kesalahan acak, aversi risiko, dan bias retrospeksi. Selanjutnya ada pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu di perbedaan individu itu meliputi 4. Yang pertama ada kepribadian. Riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan seseorang. Yang kedua ada jenis kelamin. Sebuah studi selama 20 tahun menemukan bahwa wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka lebih cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum membuat sebuah keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan masalah dan alternatif penyelesaian yang lebih hati-hati. Namun hal ini dapat membuat masalah lebih sulit diselesaikan, meningkatkan penyesalan atas keputusan-keputusan masa lalu, dan meningkatkan depresi.
Lalu ada ketiga, kemampuan mental. Jadi orang-orang dengan tingkat kemampuan mental yang lebih tinggi dari mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat. Sehingga mereka juga lebih sedikit beresiko salah dalam mengambil keputusan umum. Namun, kemampuan mental tersebut hanya membantu orang-orang untuk menghindari mereka dari beberapa masalah. Yang keempat, ada perbedaan budaya. Jadi, latar belakang budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat autokrat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Lalu, selain perbedaan individu, ada juga batasan organisasi. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Jika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia tidak mendengar hal negatif, maka manajer yang mengenangani pabrik tersebut akan berusaha agar hal negatif tersebut tidak sampai kepada atasannya, yaitu manajer divisi. Yang kedua ada sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambil keputusan dalam menentukan pilihan pembayaran pribadi mana yang lebih baik. Jika organisasi menghindari risiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan keputusan konservatif. Lalu ada peraturan baku. Semua organisasi, kecuali organisasi yang kecil, membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting ada deadline-nya. Kondisi ini sering membuat sulit jika tidak mungkin bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi sebelum membuat keputusan. Lalu kelima ada contoh historis. Jadi keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat pada masa lampau. Jadi pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan yang dibuat selama bertahun-tahun. Lalu selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama itu ada utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusan semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah pencapaian efisiensi dan produktivitas. Sementara kelemahannya ialah mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Yang kedua ada whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai, melindungi hak-hak dasar tiap individu. Hal ini diterapkan untuk memberikan kepada whistleblower, yaitu individu yang membuka masalah organisasi secara tidak pantas pada media atau pemerintah menggunakan hak untuk berbicaranya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini yaitu perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Sementara kelemahannya itu mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Lalu yang ketiga, etika perilaku, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil atau fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Umumnya digunakan oleh serikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job desk yang dilaksanakan. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini merupakan perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya ialah mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan resiko. Lalu selanjutnya di sini ada kreativitas, dan kreativitas ini dibagi menjadi 3, yaitu pengambilan keputusan kreatif, perilaku kreatif, penyebab perilaku kreatif, dan juga ada keluaran dari kreatif yaitu inovasi. Bisa dilihat di sini ada tabel model 3 tahap kreativitas dalam organisasi. Yang pertama ada penyebab perilaku kreatif yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Jadi potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman, dan juga keahlian. Sedangkan lingkungan kreatif harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut. Dan faktor-faktor dari lingkungan kreatif ini ada motivasi internal, terus juga lingkungan organisasi, budaya, kepemimpinan, dan keberagaman anggota tim. Lalu selanjutnya ada perilaku kreatif. Di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada
Perilaku kreatif dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada formulasi masalah. Jadi formulasi masalah adalah tahap pertama dalam perilaku kreatif, yaitu tahap pengidentifikasian masalah atau peluang yang belum ada solusinya. Lalu yang kedua ada pengumpulan informasi, yaitu tahapan ketika kita mulai mengumpulkan informasi dalam upaya mencari solusi dari suatu masalah. Contohnya itu ketika bertemu seseorang di luar bidang keahlian kita untuk membahas solusi. Yang ketiga ada pemunculan ide, jadi tahapan ketika kita berusaha untuk mengembangkan solusi yang memungkinkan berdasar informasi-informasi relevan yang telah terkumpul. Lalu ada evaluasi ide, jadi evaluasi ide merupakan tahapan terakhir dalam perilaku kreatif, yaitu mengidentifikasi ide-ide atau solusi yang paling tepat. Lalu, dari keluaran dari kreatif atau inovasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu pembaruan dan pendayagunaan. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan suatu masalah. Ide-ide kreatif akan percuma jika tidak diimplementasikan. Para individu dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut ketika mereka termotivasi untuk mengimplementasikan dalam praktik nyata. Selain itu, iklim organisasi harus mendukung adanya pengembangan kreativitas sehingga mampu menciptakan inovasi. Selesai sudah presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan intonasi yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa.